Menara Cukong 22. Edisi 191 hingga 200. Cerita novel fiksi bela diri dilanjut. Lin Yanxing melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pertama, kami sudah lama bercerai, dan kami bukan lagi suami istri. Kedua, aku telah meminum pil pengunci kehidupan untuk mengunci kehidupanku. Jika kau ingin menyembuhkanku, kau setidaknya harus menggunakan pil penyembuh tingkat rendah tingkat 7 kelas atas." Meskipun kekuatan yang dimilikinya sangat besar, garis keturunannya selalu berada dalam posisi yang lemah. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan itu dan menyebabkan kita berdua menempuh jalan masing-masing. Pada titik ini, sedikit kebencian tiba-tiba muncul di wajah pucat Lin Yanxing. Jelas sekali dia punya dendam mendalam terhadap mantan suaminya. Setelah beberapa saat, Lin Yanxing menyingkirkan kebencian di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, akan sulit baginya untuk mendapatkan ramuan penyembuhan tingkat rendah tingkat 7 tingkat atas. Jadi, kamu tidak perlu pergi kepadanya. Su Changgeng bertanya dengan enggan, selain ini, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Master Puncak? Bahkan mantan suami Lin Yanxing, seorang master sekte spiritual yang kuat, tidak dapat menghasilkan ramuan penyembuhan tingkat 7 dan tingkat rendah, apalagi dia, seorang kultivator kaisar spiritual. Kita hanya bisa berharap solusi lainnya. Lin Yanxing berkata, cedera di badanku disebabkan oleh pencapaianku yang tidak memadai dalam dao alkimia dan latihan paksaku terhadap versi teknik pengendalian api teratai kembar yang tidak lengkap. Kecuali seseorang dapat lulus penilaian warisan menara dan memperoleh versi lengkap teknik pengendalian api teratai kembar, dan mempraktikkannya dengan sukses, maka luka di badanku dapat disembuhkan. Su Changgeng mendengar ini dan raut wajahnya tampak putus asa. Ia meratap, "Dewa ingin menghancurkan sekte saya. Teknik pengendalian api teratai kembar adalah teknik pengendalian api rahasia tingkat atas yang ditinggalkan oleh guru puncak pertama. Selama seseorang mempraktikkannya dengan sukses, seseorang akan memiliki harapan untuk menjadi ahli alkimia. Namun karena hal tersebut, maka praktek teknik pengendalian api teratai ganda sangatlah sulit. Jika melihat semua master puncak dalam sejarah, tidak lebih dari 3 orang yang dapat menguasai sepenuhnya teknik pengendalian api teratai ganda. Para master puncak lainnya mempraktikkan versi yang tidak lengkap dari teknik pengendalian api teratai ganda. Sudah puluhan tahun sejak siapapun di puncak Yao Guang lulus penilaian warisan Danta dan menguasai versi lengkap teknik pengendalian api teratai ganda. Bagaimana mungkin seseorang dapat mencapai hal ini hanya dalam waktu setengah tahun? Lin Yanxing berkata, belum saatnya untuk putus asa. Dalam 6 bulan ke depan, aku akan berusaha keras untuk melatih Cukong. Dengan kecepatan latihannya, selama dia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7 kaisar spiritual dalam waktu 6 bulan, dia dapat menggantikan posisi Master Puncak. Lagi pula, aku tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dalam 6 bulan ke depan, aku akan terus berusaha menyembuhkan luka-lukaku dan memperpanjang hidupku semampuku untuk melindungimu. Mendengar ini, Cukong dan Su Changgeng mengangguk penuh semangat. Dalam waktu setengah tahun, ia telah maju 5 tingkat utama dari tahap awal tingkat kedua Kaisar Roh ke tahap awal tingkat ke-7 Kaisar Roh. Bagi yang lain, ini mungkin hanya fantasi. Namun bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan dan seni transformasi naga, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Selama dia bisa mendapatkan darah naga dalam jumlah besar, terus meningkatkan darahnya sendiri, dan terus meningkatkan seni transformasi naga. Belum lagi mencapai tingkat ke-7 kaisar spiritual dalam waktu setengah tahun, bahkan mencapai tingkat ke-7 kaisar spiritual dalam waktu 2 bulan bukanlah masalah. Selain itu, bukan tidak mungkin bagi Cukong untuk lulus penilaian warisan Danta. Demi melindunginya, Lin Yanxing rela berperang dengan puncak Yuheng. Tentu saja, dia harus membalas budi seperti itu. Dalam 6 bulan ke depan, dia tidak hanya harus meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-7 Kaisar Roh, tetapi juga harus menguasai versi lengkap teknik pengendalian api teratai ganda untuk menyembuhkan Lin Yanxing sepenuhnya. Pada saat ini, Han Yuan diam-diam meninggalkan puncak Yao Guang dan tiba di sebuah bukit di luar pegunungan Yao Guang. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba sesosok muncul di depannya seperti hantu. Orang yang datang adalah penguasa puncak Yuheng, Seng Yuanxing. Master Puncak Seng berkata dia punya rencana yang bisa membantuku merebut tahta Master Puncak. Apa itu? Tanya Han Yuan dengan suara berat.
Alasan mengapa dia menghindari orang-orang dari puncak Yaoguang dan datang ke bukit ini secara diam-diam adalah karena Seng Yuanxing secara diam-diam mengiriminya pesan ketika dia meninggalkan puncak Yaoguang, memintanya untuk bertemu di sini. Sangat sederhana. Selama Lin Yanxing meninggal, akan mudah bagi tetuahan untuk merebut tahta Master Puncak dengan kekuatannya, kata Seng Yuanxing ringan. Apa kau bercanda? Wajah Han Yuan menjadi gelap. Lin Yanxing telah mencapai alam setengah langkah master spiritual, dan kekuatannya jauh lebih unggul dariku. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Tentu saja aku tidak memintamu untuk membunuh Lin Yanxing dengan paksa. Seng Yuanxing menggelengkan kepalanya. Kesampingkan kekuatanmu, jika kamu benar-benar membunuh Lin Yanxing dengan paksa dan mantan suaminya mengetahuinya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Meski keduanya telah lama bercerai, mereka tetap berstatus suami istri dan memiliki seorang putri yang cantik dan berbakat. Jika mantan suami Lin Yanxing tahu bahwa Lin Yanxing dibunuh, kemungkinan besar dia akan datang ke wilayah utara King Xuanzu untuk membalaskan dendam Lin Yanxing. Karena kita tidak bisa menggunakan kekerasan, bagaimana kita bisa membunuh Lin Yanxing? Tanya Han Yuan sambil mengerutkan kening. Seng Yuanxing berkata dengan tenang, ketika saya berhadapan dengan Lin Yanxing, saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Meskipun Lin Yanxing berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, saya tetap melihat bahwa energi internalnya sangat lemah. Jadi saya menyimpulkan bahwa luka internalnya tidak hanya tidak membaik, tetapi malah memburuk. Meskipun kultivasi Seng Yuanxing hanya pada tahap tengah tingkat pertama sekte spiritual, bagaimanapun juga, dia adalah ahli sekte spiritual sejati. Lin Yanxing bisa menipu para penguasa alam kaisar roh yang hadir, namun dia tidak dapat menipunya. Han Yuan mendengar ini dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Jika luka Lin Yanxing semakin parah, bagaimana dia bisa mencapai alam sekte spiritual setengah langkah? Seng Yuanxing berkata dengan yakin, dia pasti menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyelamatkan hidupnya, atau ramuan penyelamat hidup. Meskipun hidupnya telah terselamatkan untuk sementara, dilihat dari energi internalnya yang lemah, dia hanya memiliki waktu hidup paling lama setengah tahun. Wajah Han Yuan berseri-seri karena gembira. Jika apa yang dikatakan Seng Yuanxing benar, bukankah itu berarti bahwa setengah tahun kemudian, saat Lin Yanxing meninggal, dia akan menjadi orang terkuat di puncak Yaoguang. Pada saat itu, dia akan dapat naik tahta dan duduk di tahta penguasa puncak. Seng Yuanxing mensibir dan menuangkan baskom berisi air dingin ke Han Yuan, membangunkannya dari lamunan dalamnya. Jika itu di masa lalu, mimpimu memang bisa menjadi kenyataan. Namun sekarang, puncak Yaoguang telah menghasilkan seorang jenius. Cukong adalah orang yang disukai oleh surga, dan kecepatan kultivasinya sangat mengagumkan. Setengah tahun sudah cukup baginya untuk meningkatkan kultivasinya beberapa tingkat, membuatnya memenuhi syarat untuk menggantikan posisi Master Puncak. Wajah Han Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Perkataan Seng Yuanxing tidaklah menakutkan, tetapi benar-benar mungkin untuk dicapai. Anda tahu, baru lebih dari 2 bulan sejak Cukong bergabung dengan puncak Yaoguang, dan kultivasinya telah menerobos dari tahap awal Raja Roh tingkat kedua ke tahap awal Kaisar Roh tingkat kedua. Jika dia diberi waktu setengah tahun lagi, siapa tahu seberapa jauh dia bisa tumbuh. Han Yuan menghembuskan napas panjang, menatap Seng Yuanxing, dan mendesak, Tuan Seng Feng, jangan berputar-putar seperti itu, katakan saja rencananya secara langsung. Selama saya bisa melakukannya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Seng Yuanxing tertawa terbahak-bahak, baiklah. Selama kalian setuju untuk bergabung, Lin Yanxing pasti akan mati. Setelah itu, dia memaparkan seluruh rencananya. Setelah mendengarkan rencana Seng Yuanxing, mata Han Yuan bersinar dengan cemerlang, dan dia menyanjungnya, seperti yang diharapkan darimu, pemimpin puncak Yuheng. Kamu memang bijaksana dan pemberani. Aku mengagumimu. Seng Yuanxing tersenyum dan berkata, meskipun rencana ini membutuhkan harga yang paling mahal, tingkat keberhasilannya hampir 100%. Dalam waktu paling lama 3 bulan, impian tetuahan akan menjadi kenyataan. Han Yuan segera meyakinkan, jika aku benar-benar dapat mengambil posisi pemimpin puncak Yaoguang, aku pasti akan mengikuti jejak pemimpin Seng di masa depan. Mendengar ini, Seng Yuanxing mengangguk sedikit dan menerima Han Yuan sebagai adiknya. Selama rencananya berhasil,
tidak hanya akan menghilangkan rintangan Lin Yanxing dan ancaman Cukong, tetapi juga akan menaklukkan puncak Yao Guang dan semakin mengokohkan posisi puncak Yu Heng sebagai penguasa wilayah utara. Membunuh dua burung dengan satu batu. Walau biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan rencana itu besar, hasilnya sepadan. Puncak Yao Guang, pelataran di puncak. Ketika Lin Yanxing mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk melatih Cukong, itu bukan sekadar omong kosong. Dia langsung mengeluarkan token Master Puncak, mentransfer 200.000 poin kontribusi kepada Cukong, dan mengatakan kepadanya bahwa jika itu tidak cukup, dia dapat kembali kepadanya. Dengan 200.000 poin kontribusi ini, Cukong sekarang memiliki 349.800 poin kontribusi, yang cukup baginya untuk bertahan di menara dan lantai 7 menara Wu selama hampir 3 bulan. Selain itu, Lin Yanxing juga memberi Cukong 2 botol pil Xuan Huang dan 4 botol pil tempering tulang. Di antara semuanya, pil Xuan Huang adalah pil tingkat tinggi kelas 5 yang digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Pil peredam tulang merupakan pil perantara tingkat 5 yang digunakan untuk meredam badan. Terima kasih, Tuan Feng. Cukong mengepalkan tangannya. Berlatihlah dengan baik dan jangan mengecewakanku. Lin Yanxing memberi semangat. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Cukong dan Su Changgeng boleh pergi. Setelah keluar dari halaman di puncak gunung, Cukong tidak kembali ke kediamannya, juga tidak pergi ke Menara Wu atau toko ramuan. Sebaliknya, ia meninggalkan puncak Yao Guang dan menuju kota Xingmo. Dia telah menerobos ke alam Kaisar Roh, dan kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih lambat. Tahukah kamu, sering kali dibutuhkan latihan keras selama bertahun-tahun bagi seorang Kaisar Roh biasa untuk bisa menembus alam kecil. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ia telah meningkatkan garis keturunannya ke garis keturunan ular piton api tingkat 4. Namun, tingkatan seni bertransformasi menjadi naga saat ini terlalu rendah, hanya pada level kuning tingkat lanjut, yang secara serius mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Dia harus meningkatkan seni transformasi naga ke seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi sesegera mungkin, dan memasuki ranah kesuksesan kecil, naga bumi, dan meningkatkan darah di badannya ke darah kelas 5, atau bahkan darah kelas 6. Setelah tiba di kota Xingmo, Cukong langsung menuju paviliun harta karun. Paviliun harta karun kota Xingmo saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya tokonya yang telah berkembang beberapa kali, tetapi pelanggan pun terus datang dan bisnisnya pun berkembang pesat. Ini karena, dengan dukungan puncak Yao Guang, Paviliun Zhenbao telah sepenuhnya mengusir Ling Baoxuan dari Kekaisaran Yuanling dan memonopoli 90% pasar komersial Kekaisaran Yuanling. Ketika manajer cabang Lin Ya melihat Cukong datang, dia bergegas menghampiri dan membungkuk hormat sambil berkata, "Salam, Tuan Chu." Di masa lalu, dia menghormati Cukong sepenuhnya karena status dan potensi Cukong sebagai seorang pemuja. Dan sekarang, dia menghormati Cukong sepenuhnya karena kekuatan Cukong. Cukong mengangguk dan langsung ke intinya, "Kali ini aku datang ke sini untuk meminta paviliun harta karun membantuku mencari darah naga bumi." Esensi dan darah naga bumi tingkat kelima. Tanya Lin Ya. Cukong menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku menginginkan esensi darah naga bumi tingkat 6, dan semakin banyak semakin baik. Uang bukanlah masalah." Setelah mendapatkan semua kekayaan Zhan Wang dan Qiwu, kekayaan Cukong kembali meroket. Saat ini, dia lebih kaya dari Kaisar Roh tingkat 8 pada umumnya. Mendengar ini, Lin Ya menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. "Chu Gongsheng, aku memang punya beberapa botol darah naga bumi tingkat kelima di markas paviliun harta karunku. Namun, darah naga bumi tingkat ke-6 sebanding dengan darah seorang guru spiritual. Darahnya sangat berharga. Aku khawatir kamu tidak dapat menemukannya di 5 negara di wilayah utara. Kamu harus pergi ke 7 negara di wilayah selatan. Letak geografis 7 negara di wilayah selatan lebih menguntungkan daripada 5 negara di wilayah utara. Energi spiritual langit dan bumi lebih kaya dan kekuatan keseluruhan lebih kuat. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki esensi dan darah naga bumi tingkat ke-6. Meskipun harapannya tipis, aku tetap berharap paviliun harta karun dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantuku mencari esensi dan darah naga bumi tingkat ke-6, kata Cukong. Jangan khawatir, Tuan Chu,
Paviliun harta karunku akan melakukan yang terbaik. Lin Ye berjanji. Cukong mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu dia keluar dari paviliun harta karun, dia melihat Situ Yi bergegas mendekat. Tuan Situ ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Cukong bertanya dengan bingung. Situ Yi mengepalkan tangannya dan berkata dengan sopan, Tuan Muda Chu, silakan datang ke Situ Mansion dan duduk sebentar. Cukong mengangguk dan mengikuti Situ Yi kembali ke Situ Mansion. Tuan Situ, ada yang ingin Anda bantu? Tanya Cukong. Situ Yi mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, memberikannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tulus, meskipun Yuer memiliki garis keturunan kelas atas, ia belum pernah terbangun sepenuhnya. Sekarang ia hanya memiliki garis keturunan kelas 8, yang secara serius memengaruhi kecepatan kultivasinya. Saya ingin meminta Guru Chu untuk membawa Yuer ke Gua Setan Bumi untuk menyerap kristal api Yin Bumi guna mempercepat kebangkitannya. Gua Iblis adalah tempat yang berbahaya di Kekaisaran Yuanling kita. Energi Yin di gua itu kuat dan dihuni oleh kera iblis api yang kuat. Kekuatanku terbatas dan aku tidak bisa membawa Yuer ke sana. Aku hanya bisa meminta bantuan Master Chu. Saya tahu permintaan ini agak berlebihan. Saya bersedia memberikan semua harta karun di rumah besar ini kepada Tuan Chu. Saya harap Tuan Chu setuju. Cukong melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak bisa melakukan itu. Ketika Raja Perang memberontak, Patriark Situ memimpin semua penguasa keluarga Situ ke Kekaisaran Qian untuk membantu keluarga kerajaan. Aku berutang budi padanya. Selain itu, Yuer sekarang adalah adik perempuanku, dan sudah menjadi kewajibanku untuk membantunya. Bagaimana mungkin aku menerima sesuatu? Jadi, Tuan Chu setuju. Wajah Situ Yi berseri-seri karena gembira. Ya, setelah aku kembali ke puncak Yao Guang, aku akan membawa Yuer ke Gua Iblis. Cukong mengangguk. Terima kasih, Tuan Chu. Situ Yi mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Kekuatan Cukong jauh di atas dirinya. Dengan perlindungan Cukong, Situ Yue pasti akan sangat aman dalam perjalanan ke Gua Iblis ini. Tuan Situ, saya permisi dulu. Cukong menangkupkan kedua tangannya, terbang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh dari kota Singmo. Situ Yi menatap punggung Chu Hongling yang menjauh, senyum licik muncul di sudut mulutnya. Yuer, ayahmu telah memperjuangkan kesempatan ini untukmu. Apakah kamu dapat memanfaatkannya atau tidak tergantung pada dirimu sendiri. Ketika dia berada di Kekaisaran Qian, Situ Yi mendengar percakapan antara Sangguan Yan dan Cukong, dan bel alarmnya pun langsung berbunyi. Setelah kembali ke rumah, dia mulai berpikir tentang cara meningkatkan hubungan antara Cukong dan Situ Yue. Setelah berpikir keras cukup lama, akhirnya dia menemukan ide ini. Memang penting untuk menyerap energi kristal api Yin Bumi, mempercepat kebangkitan Situ Yue, dan meningkatkan kualitas garis keturunannya. Tetapi menangkap Cukong, menantu yang berbakat, adalah prioritas utama. Setelah Cukong kembali ke puncak Yao Guang, dia langsung menuju ke kediaman Situ Yue. Saat hendak mengetuk pintu, dia melihat Situ Yue kembali dari luar. Yuer baru saja menyelesaikan pelatihannya. Cukong bertanya sambil tersenyum. Tidak, Master Puncak baru saja memanggilku dan secara resmi menerimaku sebagai muridnya. Dia juga memberiku keterampilan, seni bela diri, dan sejumlah besar sumber daya pelatihan sehingga aku bisa berlatih dengan baik. Jawab Situ Yue. Cukong mengangguk. Meskipun darah di badan Situ Yue belum sepenuhnya pulih, darahnya sudah mencapai garis keturunan ular misterius tingkat 8. Dia memiliki bakat yang kuat, dan jika dia diolah dengan baik, masa depannya tidak akan terbatas. Saya baru saja ada urusan, jadi saya pergi ke kota Singmo. Patriark Situ menemui saya dan meminta saya untuk membawa Anda ke Gua Iblis untuk membantu Anda mempercepat kebangkitan garis keturunan dan meningkatkan kualitas garis keturunan Anda. Cukong berkata, jika itu nyaman bagi Anda, mari kita berangkat hari ini. Ya, wajah Situ Yue memerah saat mendengarnya. Ayahnya telah mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia akan menciptakan peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Cukong. Saya tidak menyangka ayah saya akan bertindak secepat itu. Yuer, apakah kamu merasa tidak enak badan? Cukong bertanya dengan khawatir, kalau tidak, bagaimana kalau kita pergi ke Gua Iblis dalam beberapa hari? Tidak, aku tidak merasa tidak nyaman. Situ Yue segera menggelengkan kepalanya.
Aku baik-baik saja. Kita bisa pergi sekarang. Kalau begitu, ayo kita pergi. Cukong mengangguk, lalu membawa Situ Yue ke udara dan terbang menuju ke arah Gua Iblis. Gua Iblis terletak di perbatasan barat Kekaisaran Yuanling, 1000 mil jauhnya dari pegunungan Yaoguang. Setelah beberapa jam, keduanya tiba di luar Gua Setan. Meskipun mereka belum memasuki Gua Iblis, energi negatif yang terpancar dari gua itu cukup untuk membuat para kultivator alam Raja Roh biasa merasa takut. Tetapi Situ Yue bukan saja tidak merasakan sedikit pun rasa tidak nyaman, sebaliknya, dia merasa rileks seutuhnya, bagaikan seekor ikan di dalam air. Ini karena darah kelas atas di badannya memiliki atribut api yin. Kekuatan yin tanah yang kaya di Gua Iblis bagaikan racun bagi kultivator biasa, tetapi baginya, itu adalah tonik. Cukong membawa Situ Yue ke Gua Iblis. Gua itu seperti labirin alam dengan ratusan jalan bercabang. Beberapa percabangan itu jalan buntu, beberapa berpotiongan satu sama lain, beberapa mengarah ke danau bawah tanah, dan seterusnya. Selain dipenuhi energi negatif yang kuat, persimpangan jalan juga menyimpan bahaya tersembunyi. Itulah monster yang tinggal di Gua Iblis, kera iblis api. Kera setan api sangatlah ganas dan kuat. Bahkan kera iblis api yang paling lemah pun lebih kuat dari binatang iblis tingkat 4 yang rendah, sebanding dengan seorang kultivator di alam Raja Roh tingkat kedua. Raja kera iblis api yang paling kuat bahkan telah mencapai tingkat binatang iblis menengah tingkat kelima, sebanding dengan kaisar roh tingkat kelima. Cukong membawa Situ Yue ke dalam Gua Iblis. Setelah maju beberapa ribu meter dan mengambil 3 persimpangan jalan, mereka diserang oleh 2 kera iblis api tingkat rendah tingkat 4 dan 1 kera iblis api tingkat menengah tingkat 4. Mereka semua dibunuh dengan mudah oleh Cukong. Selain kristal api bumi yin, pil iblis di kera iblis api juga berguna bagi Situ Yue. Oleh karena itu, Cukong mengeluarkan inti iblis dari 3 kera iblis api dan membiarkannya menyerapnya di tempat. Dia lalu memasukkan mahiyat ketiga kera iblis api itu ke dalam cincin penyimpanannya. Bagi para kultivator biasa, berlatih di Gua Setan adalah hal yang sangat berbahaya. Namun dengan perlindungan Cukong, Situ Yue dapat berlatih tanpa rasa khawatir dan tidak akan pernah terluka dengan cara apapun. Seperempat jam kemudian, Situ Yue menyerap semua energi dalam 3 pil kera iblis api. Kekuatan darah dalam badannya meningkat karenanya. Terima kasih, Saudara Cukong. Situ Yue mengucapkan terima kasih. Cukong melambaikan tangannya dan menuntunnya maju. Setelah beberapa saat, mereka sampai di percabangan jalan yang keempat. Percabangan jalan ini terbagi menjadi 5 jalan. Tepat saat keduanya tengah memikirkan jalan mana yang akan diambil, 3 sosok tiba-tiba keluar dari jalan paling kiri. Ketiga orang ini semuanya berusia 20-an, tetapi kultivasi mereka tidak rendah. Yang terlemah telah mencapai tingkat ke-8 Raja Roh, dan yang terkuat telah mencapai tingkat pertama Kaisar Roh. Melihat seluruh wilayah utara Provinsi Qingxuan, siapapun yang dapat memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda pasti berasal dari Sekte Suci Beidou. Meskipun Gua Iblis berbahaya, ada kekuatan yin bumi yang kuat di dalam gua tersebut. Selain kristal api yin bumi, gua tersebut juga menghasilkan banyak bahan obat kelas 4 dan kelas 5. Oleh karena itu, para biksu sering memasuki Gua Setan untuk mencari harta karun. Ketiga pemuda ini jelas datang ke Gua Setan untuk mencari harta karun dan memperoleh pengalaman. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita cantik sepertimu di gua yang gelap ini. Pengalaman ini tidak sia-sia. Pemuda yang memimpin jalan itu menatap Situ Yue dengan tatapan penuh nafsu. Kakak senior Ma benar. Perjalanan latihan menjadi lebih menarik jika ditemani oleh seorang wanita cantik, kata pemuda lainnya. Pemuda terakhir berjalan lurus ke arah Situ Yue dan berkata dengan bangga, gadis kecilku yang cantik, kami bertiga adalah murid elit puncak Yuheng. Apakah kau ingin bepergian bersama kami? Tidak peduli harta apapun yang kau petik di Gua Iblis, kami para saudara dapat memuaskanmu. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan melingkarkannya di bahu Situ Yue tanpa melihat ke arah Cukong. Menurutnya, tidak peduli dari kekuatan mana Cukong berasal, dia tidak dapat dibandingkan dengan puncak Yuheng tempat mereka berada. Jika Cukong lebih mengerti dan melepaskan kecantikannya, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, mereka akan menggunakan kekerasan untuk membuat Cukong tahu apa yang baik untuknya.
Tepat saat tangannya hendak menyentuh bahu Situ Yue, Cukong membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata dengan suara dingin. Gulungan. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, ia merasakan sakit di perutnya dan badannya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding batu di kejauhan dengan keras, menciptakan lubang berbentuk manusia. Cukong baru saja memberikan tendangan secepat kilat, yang secara langsung dan pare melukai pemuda itu. Beraninya kau menyerang murid-muridku dari puncak Yuheng. Kau mencari kematian. Mata Makai berkilat ganas. Mereka selalu menyerang orang lain, tetapi hari ini seseorang benar-benar berani menyerang mereka. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kultivasi tahap tengah tingkat pertama Kaisar Roh meledak dengan seluruh kekuatannya. Makai terlihat memegang pedang spiritual tingkat tinggi kelas 4, menari dengan bunga pedang yang mempesona, dan menusuk Cukong. Sedikit rasa jijai terpancar di mata Cukong, hanya itu. Dia dengan santai mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang yang datang. Bunga pedang yang tampak tajam itu setipis kertas di tangan Cukong dan tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Dia mencengkeram bilah pedang itu dengan mudah, dan seberapa keras pun Makai meronta, dia tidak dapat mencabutnya. Bagaimana ini mungkin? Makai membelalakkan matanya. Saat dia sedang terkejut, Cukong menendang lagi. Makai seketika terlempar ke belakang dan menghantam keras di samping adik laki-lakinya, juga menciptakan lubang berbentuk manusia, dengan darah muncrat keluar dari mulutnya. Pemuda yang lain sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Makai, yang berada di tahap tengah tingkat pertama Kaisar Roh, bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun di tangan Cukong. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong telah mencapai setidaknya tingkat kedua Kaisar Roh, atau bahkan lebih tinggi. Kami bertiga adalah murid puncak Yuheng, jangan main-main. Pemuda yang tersisa berteriak dengan malu-malu. Cukong menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, berlututlah dan bersujudlah kepada adik perempuanku untuk meminta maaf, lalu serahkan cincin penyimpananmu sebagai permintaan maaf. Kau bisa keluar sekarang. Makai yang terluka parah menatap Cukong dan berteriak sambil menggertakkan gigi, wah, aku murid bintang 6 dari puncak Yuheng. Guruku adalah tetua ke-8 dari puncak Yuheng, Kaisar Roh tingkat 7 yang kuat. Jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, potiong salah satu lenganmu, dan kemudian dengan patuh mempersembahkan kecantikan itu kepadaku, aku masih bisa mengampuni nyawemu, jika tidak. Sebelum Makai bisa menyelesaikan kata-katanya, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Cukong mengayunkan tangan kanannya dan mengembalikan pedang spiritual tingkat tinggi kelas 4 yang baru saja direbutnya. Teriakan melengking terdengar. Pedang ajaib itu menyerang langsung bahu kanan Makai, memotiong seluruh lengan kanannya. Darah merah cerah menyembur keluar dari luka itu bagaikan air mancur, mewarnai dinding hitam menjadi merah tua. Lakukan saja apa yang kukatakan. Atau mati. Suara Cukong sedingin es, seolah-olah berasal dari alam baka, membuat orang-orang menggigil. Belum lagi Makai hanya murid bintang 6 puncak Yuheng, dan gurunya adalah tetua ke-8 puncak Yuheng. Sekalipun dia tuan muda puncak Yuheng, jika dia menggoda Situ Yue, dia harus membayar harganya dengan darah. Makai dan dua orang lainnya merasakan niat membunuh yang terpancar dari Cukong, Aa dan mereka semua gemetar seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Mereka bertiga tidak ragu bahwa jika mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Cukong, Cukong benar-benar akan membunuh mereka. Makai dan dua orang lainnya saling berpandangan. Agar dapat bertahan hidup, mereka harus berlutut menghadap Situ Yue, bersujud 3 kali, melepaskan cincin penyimpanan mereka, meletakkannya di tanah, lalu kabur diri seperti angin. Setelah berlari ribuan meter dalam satu tarikan napas dan merasa aman, Makai memegangi lengan kanannya yang patah dan berteriak dengan penuh kebencian, wah, masalah ini belum berakhir. Beraninya kau mempermalukan murid-murid puncak Yuhengku, tidak peduli dari kekuatan mana kau berasal, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Meskipun dia bukan lawan Cukong, ada orang lain yang merupakan lawannya. Kali ini, total 10 murid dari puncak Yuheng memasuki gua iblis untuk berlatih. Orang yang bertanggung jawab bukanlah dia, murid bintang 6. Itu adalah tuan muda puncak Yuheng Seng Wuji. Makai segera membawa 2 murid puncak Yuheng lainnya dan pergi melalui jalan cabang untuk mencari murid puncak Yuheng lainnya. Awalnya, mereka tidak perlu bersusah payah.
Karena setiap murid puncak Yuheng membawa senjata spiritual yang dapat digunakan untuk penentuan posisi. Namun, cincin penyimpanan milik mereka bertiga semuanya telah diberikan kepada Cukong, Aa dan alat sihir penentu posisinya juga hilang, jadi mereka hanya bisa mencarinya satu persatu. Begitu aku bertemu dengan Tuan Muda Puncak, itu akan menjadi kematianmu. Mata Makai dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka bertiga meninggalkan cincin penyimpanan, mereka sengaja memainkan trik dan tidak mengambil inisiatif untuk menghapus tanda jiwa di cincin penyimpanan. Menurut pendapat mereka, dengan tanda jiwa di sana, Cukong tidak akan pernah bisa membuka cincin penyimpanan itu. Selama mereka bertemu dengan Seng Wuji dan yang lainnya, mereka akan dapat menggunakan senjata sihir penentuan posisi untuk merasakan lokasi Cukong dan Situ Yue, lalu membunuh mereka secara langsung. Pada saat itu, tidak hanya barang-barang di dalam perangkat sihir penyimpanan dapat diselamatkan, balas dendam juga dapat dilakukan. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Kekuatan jiwa Makai dan dua orang lainnya sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan Cukong. Cukong langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, yang mengalir ke dalam cincin penyimpanan mereka, dan langsung menghapus jejak jiwa yang ditinggalkan oleh ketiga orang itu. Setelah merasakan situasi ini, Makai dan dua orang lainnya sangat marah hingga mereka muente darah. Fakta bahwa dia dapat menghapus jejak jiwa kita membuktikan bahwa kekuatan jiwanya sangat kuat dan kemungkinan besar dia adalah seorang alkemis. Dengan kata lain, dia pasti berasal dari puncak Yao Guang. Kata Makai sambil menggertakkan giginya. Seorang murid dari puncak Yao Guang berani menindas murid dari puncak Yuheng. Dia sama sekali tidak menganggap serius puncak Yuheng. Kita harus memberinya pelajaran. Benar sekali, Tuan Muda Puncak pasti akan membalaskan dendam kita dan mengangkat nama baik puncak Yuheng. Dua murid puncak Yuheng lainnya juga berteriak dengan kebencian. Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya, menyapu cincin penyimpanan milik Makai dan dua orang lainnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Sebagai murid puncak Yuheng, Makai dan dua orang lainnya jauh lebih kaya daripada kultivator lain yang setingkat. Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 kompas identik dari 3 cincin penyimpanan. Dia dapat mengetahui sekilas bahwa ketiga kompas ini digunakan untuk penentuan posisi. Jadi dia melemparkannya begitu saja ke tempatnya, lalu menyerahkan 3 cincin penyimpanan itu kepada Situ Yue. Saudara Cukong, ini adalah pialamu, aku tidak bisa mengambilnya. Situ Yue dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Cukong memegang tangan kanan Situ Yue, meletakkan 3 cincin penyimpanan di telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum, pertama, ini adalah permintaan maaf dari ketiga orang itu. Kedua, kekayaanku jauh lebih kaya daripada harta karun ini. Dan kultivasimu masih rendah, dan sudah waktunya untuk membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Tukarkan harta karun ini dengan sumber daya kultivasi, yang akan cukup untuk menggunakan hingga mencapai tingkat kelima Raja Roh. Merasakan kehangatan dari telapak tangan Cukong, telinga Situ Yue tiba-tiba terasa panas, dia mengangguk malu-malu, baiklah, terima kasih, Saudara Cukong. Cukong tersenyum dan mengangguk, lalu melepaskan tangan Situ Yue dan terus berjalan maju bersamanya. 2 jam kemudian, keduanya sampai di sebuah gua bawah tanah yang luas. Selama 2 jam ini, Cukong dan Situ Yue menemukan 20 kristal api yin bumi dan membunuh 11 kera iblis api. Di antara mereka, ada 2 kera iblis api tingkat rendah tingkat kelima, 3 kera iblis api tingkat tinggi tingkat keempat, dan 6 kera iblis api menengah tingkat keempat. Setelah menyerap energi dari 20 kristal api yin bumi dan 11 pil iblis kera iblis api, kekuatan darah dalam badan Situ Yue meningkat pesat dan telah mencapai puncak garis keturunan tingkat 8. Cukong melirik sekelilingnya, matanya tiba-tiba berbinar. Gua ini seharusnya menjadi area inti dari gua setan. Kekuatan yin bumi sangat kaya. Tidak hanya melahirkan puluhan kristal api yin bumi, tetapi juga melahirkan beberapa ramuan obat kelas 5 kelas atas yang langka. Tepat saat keduanya bersiap mengumpulkan kristal api yin bumi dan ramuan obat, terdengar raungan marah. Mengaum. Saya melihat seekor kera iblis api berbadan besar dan bermata merah darah melesat ke arah saya dengan kecepatan tinggi dari percabangan jalan. Kera iblis api ini adalah penguasa gua iblis, Raja Kera Iblis Api.
Kekuatannya telah mencapai kekuatan monster perantara tingkat kelima, sebanding dengan orang kuat di awal level kelima Kaisar Roh. Gua tempat Cukong dan Situ Yue berada adalah habitatnya. Menghadapi penyusup itu, Raja Kera Iblis Api tampak sangat marah. Matanya yang merah dipenuhi niat membunuh, dan dia ingin mencabik-cabik kedua pria itu. Cukong menarik Situ Yue ke dalam pelukaannya, menginjak langkah Liu Yan, dan langsung mundur ke percabangan jalan. Tetaplah di sini dan aku akan berurusan dengan Raja Kera Iblis Api. Meninggalkan sepatah kata, Cukong bergerak secepat kilat dan menyerang Raja Kera Iblis Api yang murka. Dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung mengerahkan kekuatan fisiknya secara maksimal, meninju dengan sekuat tenaga sambil membawa angin yang mengerikan. Ledakan. Tinju kanan Cukong bertabrakan hebat dengan telapak tangan raksasa Raja Kera Iblis Api, dan terdengar suara benturan pelan. Cukong melangkah mundur beberapa langkah, menggerakkan lengan kanannya yang mahtai rasa, dan memuji, seperti yang diharapkan dari monster tingkat menengah kelima, badannya memang kuat. Meskipun Cukong tidak diuntungkan dalam serangan ini, itu sudah cukup menakjubkan. Tahukah kamu, kekuatan Raja Kera Iblis Api sebanding dengan Kaisar Roh tingkat kelima awal, dan badannya sangat kuat. Cukong mampu melawan telapak tangan raksasa itu hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Melihat seluruh wilayah utara Provinsi Qingxuan, tidak lebih dari segelintir orang yang mampu melakukan ini. Datang lagi. Cukong menggunakan teknik pembakaran darah Changyan, yang secara langsung meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 tingkat kecil, mencapai tahap tengah tingkat ketiga Kaisar Roh. Setelah dioptimalkan oleh Chaos Queen, kekuatan teknik pembakaran darah api biru jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan jika Cukong mencapai alam master spiritual di masa depan, dia masih dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Setelah itu, Cukong mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang naga bumi dari cincin penyimpanan, menginjak langkah api mengalir, dan menyerang Raja Kera Iblis Api. Merasa terancam, Raja Kera Iblis Api mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan api hitam aneh menyala di telapak tangannya. Kedua bola api hitam ini adalah seni bela diri bawaan Kera Iblis Api, Api Yin Kera Iblis. Sebagai yang terkuat di antara Kera Iblis Api, Api Yin Kera Iblis yang dipadatkan oleh Raja Kera Iblis Api tidak hanya lebih kuat, tetapi juga mengandung racun api yang lebih ganas. Bahkan jika seorang ahli alam Kaisar Roh biasa dapat menahan kekuatan api, ia tidak dapat menahan racun api. Jika Anda terkena, Anda akan terluka parah. Namun, Cukong bukanlah ahli alam Kaisar Roh biasa. Dengan ki dan badannya yang digabungkan, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada Raja Kera Iblis Api. Sebagai alkemis tingkat 5 tingkat atas, kekuatan api ramuan yang dipadatkan oleh Cukong tidak kalah dengan api Yin Kera Iblis. Selain itu, alam fisiknya telah mencapai tahap awal alam tempering badan, dan pertahanan fisiknya luar biasa. Kombinasi keduanya membuatnya tidak takut pada racun api. Serangkaian ledakan terjadi. Cukong yang memegang pedang naga bumi, dipenuhi energi pedang dan memaksa Raja Kera Iblis Api mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, beberapa bekas luka darah yang cukup dalam untuk melihat tulang muncul di badan Raja Kera Iblis Api, dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Mengaum. Raja Kera Iblis Api meraung, matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan api yin dari Kera Iblis hitam membakar seluruh badannya. Jelas bahwa dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan siap untuk melepaskan serangan terkuatnya. Saat berikutnya, Raja Kera Iblis Api mengunci Cukong dan membuka mulutnya lebar-lebar. Pilar api yang terbentuk dari api yin milik Kera Iblis meledak dari mulutnya, melintasi langit dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya cukup bagus. Memang cukup untuk menghadapi Kaisar Roh biasa di tingkat kelima awal. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapiku. Mata Cukong menunjukkan keyakinan. Dia terlihat memegang pedang naga bumi dan melakukan teknik pedang api langit. 12 pedang api surgawi langsung mengembun dan muncul, membawa kekuatan api yang mengerikan, dan menebas pilar api yin dengan seluruh kekuatannya. Setelah 9 pedang api surgawi terbakar menjadi abu, pilar api yin hancur total. 3 pedang ilahi api surgawi yang tersisa terus menjadi kuat saat mereka menyerang dengan ganas ke arah Raja Kera Iblis Api. Mengaum. Raja Kera Iblis Api menjerit dan badannya terbanting keras ke dinding batu. Ketika kulihat lebih dekat, aku melihat kedua lengannya tertusuk,
meninggalkan bekas darah yang besar di dadanya, dan darah mengalir keluar seperti sungai. Anda bahkan dapat melihat organ dalamnya melalui lukanya, sungguh menyeramkan. Saudara Cukong sungguh hebat. Situ Yue yang berada di persimpangan jalan melihat kejadian ini, dia pun melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Raja Kera Iblis Api telah terluka parah, dan Cukong hanya membutuhkan satu serangan pedang lagi untuk mengakhiri pertempuran sepenuhnya. Tepat saat Cukong mengangkat pedang naga bumi dan hendak mengirim Raja Kera Iblis Api ke barat, pilar api Yin yang ganas tiba-tiba meledak dari kedalaman percabangan jalan dan melesat lurus ke arah Situ Yue. Wajah Cukong berubah, dan dia segera menyerah untuk membunuh Raja Kera Iblis Api. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan langkah api mengalir, berubah menjadi bayangan sisa, dan langsung muncul di depan Situ Yue. Saat ini, pilar Yin Fire berjarak kurang dari 1 meter dari Cukong. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pedang api langit. Dia hanya bisa mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga, mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan menghantamkannya ke arahnya. Sebuah pukulan dilayangkan, ledakan sonik yang tajam terdengar, dan hembusan angin tinju yang mengerikan pun terjadi. Namun, kekuatan pilar api Yin yang menyerang itu hanya sedikit lebih lemah dari pilar api Yin yang dilepaskan oleh Raja Kera Iblis Api. Pilar itu langsung membakar abis angin tinju dan menghantam Cukong dengan keras. Ledakan. Cukong terhantam keras dan terjatuh di Situ Yue, keduanya pun menabrak dinding batu bersama-sama. Tepat ketika mereka berdua hendak menabrak dinding batu, Cukong menahan luka-lukanya, memeluk Situ Yue, lalu memutar badannya dengan keras, menggunakan dirinya sebagai bantalan manusia, dan menghantam dinding batu dengan keras. Ledakan. Terdengar suara teredam. Mereka berdua langsung membuat lubang besar sedalam 1 meter. Karena Cukong melindunginya, Situ Yue tidak terluka. Saudara Cukong, apakah lukamu serius? Situ Yue mendongak dan melihat Cukong dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jantungnya menegang dan dia segera mengungkapkan kekhawatirannya. Cukong melepaskan Situ Yue, menyeka darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Meskipun dia telah menahan pilar api Yin, untungnya Ki dan badannya bersatu, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di awal tingkat kelima Kaisar Roh. Walaupun pukulan tadi gagal membubarkan pilar api Yin, namun pukulan itu telah melemahkan sebagian kekuatannya. Ketika benar-benar mengenai badan, kekuatan pilar api Yin hanya tersisa 50%. Selain itu, badannya kuat, sehingga dia tidak terluka parah. Hanya saja raciun api telah memasuki badannya dan menimbulkan malapetaka di dalam dirinya, menyebabkan dia mendapat masalah. Cukong untuk sementara menekan raciun api dalam badannya, lalu menoleh dan melihat seekor kera iblis api dengan aura kuat terbang ke arahnya dari percabangan jalan. Kera iblis api ini sedikit lebih kecil dari Raja Kera Iblis Api, dan pola pada badannya sedikit berbeda. Kekuatannya lebih lemah dari Raja Kera Iblis Api, setara dengan Kaisar Roh biasa di tingkat kelima awal. Aku ceroboh. Aku tidak menyangka ada Ratu Kera Iblis tingkat menengah kelima lainnya. Cukong menarik napas dalam-dalam. Ketika Raja Kera Iblis Api melihat Ratu Kera Iblis datang, ekspresi ganas muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat adegan ketika Cukong terbunuh. Mengaum, Raja Kera Iblis Api berteriak pada Ratu Kera Iblis. Kedua kera itu menatap tajam ke arah Cukong di saat yang sama, niat membunuh yang kuat terpancar dari sorot mata mereka. Saat berikutnya, api iblis kera Yin hitam menyala di badan Raja Iblis Kera Api dan Ratu Iblis Kera secara bersamaan. Kedua kera itu membuka mulut mereka lebar-lebar dan memadatkan seluruh api Yin milik kera iblis, mengubahnya menjadi dua pilar api Yin yang mengerikan yang melesat ke arah Cukong. Dua pilar api Yin berkumpul di udara dan bergabung menjadi pilar ilahi api Yin yang lebih tebal, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Menghadapi serangan terkuat dari Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis, wajah Cukong menjadi serius. Pada saat ini, kultivasi dan kekuatan fisiknya didorong hingga ekstrim. Teknik pedang api langit. Cukong memegang pedang naga bumi di tangannya, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam pedang itu dengan panik, dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari pedang naga bumi. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius beberapa ratus meter langsung terkuras habis dan terkondensasi menjadi 12 pedang api surgawi. Terlebih lagi,
Setiap pedang ilahi api langit diukir dengan hantu naga bumi yang ganas, memancarkan kekuatan api yang mengerikan dan kekuatan pedang yang menakjubkan. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan langit dan bumi yang dianugerahkan kepada 12 pedang ilahi api surgawi bukanlah kekuatan langit dan bumi tingkat menengah kekuatan api yang menyala-nyala, tetapi jejak kekuatan langit dan bumi tingkat tinggi kekuatan memadamkan api. Selama pemberontakan Raja Perang, Cukong menggunakan teknik pengendalian pedang untuk mengendalikan sementara senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 6 pedang Yanling, dan memicu jejak kekuatan untuk menghancurkan Yan. Setelah pengalaman itu, Cukong memperoleh beberapa pemahaman tentang kekuatan Mian. Selama 6 tahun berlatih di tingkat kedua pagoda, dia tidak hanya mengolah seni pedang api langit ke tingkat menengah, tetapi juga memperoleh pemahaman lebih dalam tentang kekuatan memadamkan api. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia akhirnya dapat memicu sedikit pun kekuatan pemadaman api. Tentu saja, karena kekuatannya yang terbatas, jika dia mencoba membangkitkan sedikit kekuatan pedang penghancur api tanpa bantuan pedang roh api, dia akan menderita serangan balik tertentu. Ledakan. Dalam sekejap mata, 12 pedang ilahi api langit bertabrakan hebat dengan pilar ilahi api Yin, dan dampak energi mengerikan menyapu seluruh gua. Meskipun pilar api Yin sangat kuat, Cukong yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, begitu kuatnya sehingga bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat kelima Kaisar Roh pun tidak akan mampu menahan serangan ini, apalagi Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis. Di bawah tatapan ngeri kedua kera itu, setelah 6 dari 12 pedang ilahi api surgawi terbakar sampai mati, 6 pedang sisanya memotiong pilar ilahi api Yin menjadi beberapa bagian dan memukulnya dengan ganas. Dentuman. Badan kedua kera itu terbanting keras ke dinding batu, kepala mereka miring bersamaan, dan mereka mati seketika. Jika diperhatikan lebih seksama, pedang api langit telah menembus dada mereka, meninggalkan 3 lubang berdarah besar. "Kita menang," kata Situ Yue penuh semangat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara muente darah di sampingnya. Dia menoleh dan melihat Cukong membuka mulutnya dan memuentekan darah, wajahnya langsung pucat pasi. Awalnya, racun api berkecamuk di badan Cukong, dan ketika dia dengan paksa memanggil jejak kekuatan api patah, dia menderita serangan balik yang kuat. Kombinasi keduanya menyebabkan dia terluka parah dan memuentehkan darah. Cukong segera menutup matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan racun api dan kekuatan serangan balik di dalam badannya. Tetapi keduanya terlalu ganas, menyebabkan badannya bergerak dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Situ Yue segera membuka tangannya dan memeluk Cukong yang hendak terjatuh. Cukong, yang sedang menahan racun api dan serangan balik, tiba-tiba merasakan 2 bola lembut melilit wajahnya. Aroma samar menyerbu hidungnya, yang membuat jantungnya berdebar kencang dan hampir memperparah lukaannya. Gadis ini mungkin tidak terlihat semudah itu, tapi dia memiliki bentuk badan yang membanggakan. Setelah Cukong menghela nafas dalam hatinya, dia segera menjaga pikirannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan racun api dan serangan baliknya. Saat ia berusaha mati-matian untuk menekannya, situasi dalam badannya berangsur-angsur mulai membaik. Situ Yue tidak menyadari situasi ini. Melihat wajah pucat Cukong, mata terpejam, dan ekspresi kesakitan, dia menjadi sangat khawatir dan berteriak, "Kakak Cukong, jangan menakutiku. Aku belum mengungkapkan perasaanku kepadamu. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kulakukan?" Tepat saat Situ Yue menangis, Cukong berkata perlahan, "Jangan khawatir, aku belum akan mati." Mendengar ini, Situ Yue segera menundukkan kepalanya untuk melihat Cukong. Cukong membuka matanya dan berdiri dari pelukaannya. Ada beberapa noda darah di pakaian Situ Yue di dadanya. Yang membuatnya merasa aneh adalah ketika dia ingat kalau Cukong hanya mengeluarkan darah di sudut mulutnya saja tadi, kenapa sekarang ada 2 bercak darah di lubang hidungnya? Mungkinkah karena lukaannya yang parah, darah mengalir keluar dari hidung? Situ Yue berpikir dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan keraguannya, dan bertanya dengan prihatin, "Saudara Cukong, bagaimana perasaanmu sekarang?" Cukong berkata perlahan, "Reaksi bela diri tidak ada apa-apanya bagiku. Masalahnya sekarang adalah racun api Yin Kera Iblis mengambil kesempatan untuk menyerang meridianku. Aku butuh UR untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan racun api di badanku." "Ya," Situ Yue mengangguk penuh semangat.
Raciun api yin milik kera iblis mungkin sangat menyusahkan bagi yang lain. Namun bagi dia yang telah membangkitkan garis keturunan pamungkas dengan atribut api yin, tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga akan menjadi tonik. Cukong terlihat duduk bersila di tanah dengan tangan terkepal. Situ Yue berdiri di belakangnya, mengangkat tangannya dan menempelkannya di punggungnya. Saat berikutnya, Situ Yue menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan darah di badannya. Mendesis. Terdengar suara desisan ular rendah. Di belakang Situ Yue, hantu ular api raksasa tiba-tiba muncul, memancarkan kekuatan darah yang luar biasa dan kekuatan api yin yang mengerikan. Dua pusaran kecil langsung terbentuk di telapak tangannya, menyerap raciun api yin kera iblis di badan Cukong dengan seluruh kekuatannya. Hanya butuh waktu sebatang dupa untuk menyerap raciun api seluruhnya. Tanpa serbuan raciun api, kondisi badan Cukong langsung membaik, dan kulitnya pun sedikit lebih cerah. Setelah menyerap raciun api, kekuatan darah Situ Yue meningkat sedikit lagi dan dia berada di ambang promosi. Cukong berdiri, mengayunkan pedang naga bumi, membelah badan Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis, mengeluarkan pil iblis, dan menyerahkannya kepada Situ Yue. Setelah menyerap energi dari dua pil iblis ini, garis keturunanmu seharusnya bisa meningkat, kata Cukong. Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis adalah binatang iblis tingkat menengah kelima. Energi yang terkandung dalam inti iblis mereka jauh lebih kuat daripada inti kera iblis api biasa. Situ Yue mengambil dua pil iblis dan segera mulai menyerapnya. Cukong mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya dalam satu tegukan. Sambil melindungi Situ Yue, dia juga menyembuhkan luka-lukaannya. Seperempat jam kemudian, Situ Yue, yang telah sepenuhnya menyerap energi pil iblis, tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar hitam dingin melintas di matanya. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari badan Situ Yue, dengan kekuatan yang mengerikan. Segera setelah itu, sejumlah besar kekuatan darah mengalir keluar dari badannya dan mengembun menjadi ular api hitam raksasa yang agung di belakangnya. Kesuksesan. Cukong yang baru saja pulih dari luka-lukaannya, membuka matanya dan melihat pemandangan ini, wajahnya tersenyum tipis. Mulai sekarang, Situ Yue bukan lagi dari garis keturunan kelas 8 garis keturunan ular misterius, tetapi dari garis keturunan kelas 9. Cukong membalikkan tangannya, mengeluarkan alat spiritual untuk menguji darah, dan menyerahkannya kepada Situ Yue. Lihatlah seperti apa garis keturunanmu sekarang, kata Cukong sambil tersenyum. Situ Yue mengangguk, meletakkan tangannya di senjata spiritual, dan kemudian mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Sederet kata langsung muncul pada senjata spiritual itu. Garis keturunan kelas 9, garis keturunan Raja Ular Xuanling. Meskipun darah di badan Situ Yue belum sepenuhnya terbangun, bakat kultivasinya telah meroket lagi setelah ditingkatkan ke garis keturunan kelas 9 garis keturunan Raja Ular Xuanling. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Situ Yue sekarang adalah anak ajaib nomor 1 di King Xuanzu. Jika Cukong tidak memiliki pagoda kekacauan untuk membantunya, kecepatan kultivasinya tidak akan pernah mampu menyamai Situ Yue. Terima kasih, Saudara Cukong. Situ Yue berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Cukong, dia mungkin sudah disiksa sampai mati oleh api Yuan yang berubah dari energi yang bawaannya. Bagaimana mungkin untuk terus-menerus membangkitkan garis keturunan seseorang dan menjadi jenius dalam kultivasi? Tidak perlu bersikap begitu sopan antara kau dan aku. Cukong melambaikan tangannya, lalu bertanya dengan penuh pengertian, ngomong-ngomong, bukankah kau baru saja mengatakan ingin mengungkapkan perasaanmu kepadaku? Perasaan apa? Ups, wajah Situ Yue tiba-tiba memerah, seperti apel merah yang matang. Dia dengan malu-malu berlari ke sudut gua dan membenamkan kepalanya untuk mengumpulkan kristal api yin bumi dan ramuan obat kelas 5. Cukong tersenyum tipis. Perjalanan ke gua setan ini membuat mereka berdua semakin dekat. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan badan Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis ke dalam cincin penyimpanan, lalu pergi ke sudut gua untuk mengambilnya bersama Situ Yue. Meskipun darah di badan Situ Yue telah ditingkatkan menjadi darah tingkat 9, kristal api yin bumi masih dapat meningkatkan kekuatan darahnya, tetapi efeknya akan jauh lebih lemah dari sebelumnya.
Ketika Cukong dan Situ Yue telah mengumpulkan semua kristal api yin bumi dan bahan obat kelas 5 di dalam gua dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, beberapa suara terobosan di udara terdengar di percabangan jalan. Sesaat kemudian, 4 sosok terbang keluar dari percabangan jalan dan masuk ke dalam gua. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda jangkung dengan tatapan dingin. 3 sosok di belakangnya tidak lain adalah Makai dan 2 rekannya yang kabur karena malu. Tuan Muda Puncak, bocah ini yang menindas kita dan sama sekali tidak menganggap serius puncak Yuheng kita. Kau harus bertanggung jawab atas kami. Makai menunjuk ke arah Cukong dan berkata sambil menggertakkan giginya. Pemuda di depannya adalah Tuan Muda Puncak Yuheng, Seng Wuji. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat Kaisar Roh dan dia dikenal sebagai pemuda nomor 1 di wilayah utara. Karena Cukong telah membuang alat sihir penentu posisi, setelah Makai dan 2 orang lainnya bertemu dengan Seng Wuji, mereka mencari Cukong dan Situ Yue di mana-mana di percabangan jalan seperti lalat tanpa kepala. Mereka berempat tidak pernah menyangka bahwa Cukong dan Situ Yue akan berada di dalam gua tempat tinggal Raja Kera Iblis Api. Karena Seng Wuji tahu bahwa ada 2 monster perantara tingkat kelima yang tinggal di dalam gua tersebut, dan kekuatan mereka sebanding dengan seorang Kaisar Roh yang kuat di awal tingkat kelima. Raja Kera Iblis Api saja sudah cukup untuk membuatnya mundur sementara. Jika kedua kera itu bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan mengurungnya di Gua Iblis. Itulah sebabnya Seng Wuji membawa Makai dan 2 orang lainnya dan berkeliaran di percabangan jalan. Baru setelah garis keturunan Situ Yue ditingkatkan ke tingkat ke-9 dan kekuatan garis keturunan yang kuat meletus, Seng Wuji mulai merasakannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membawa Makai dan 2 lainnya dan bergegas menuju Gua Raja Kera Iblis Api. Seng Wuji melihat sekeliling dan tidak melihat jejak Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis. Ia mengira kedua kera itu telah pergi dan berkata dengan emosi, "Kalian sangat beruntung. Kalian kebetulan bertemu Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis saat mereka tidak berada di dalam gua." Tatapan mata Seng Wuji menyapu Cukong dan Situ Yue, matanya tiba-tiba berbinar, dan terpaku pada wajah Situ Yue selama beberapa tarikan napas. Tidak heran Makai dan 2 orang lainnya berkata bahwa mereka bertemu dengan wanita cantik kelas atas di Gua Iblis. Bahkan wanita tercantik di puncak Yuheng pun tidak secantik dia. Seng Wuji agak skeptis pada awalnya, tetapi sekarang setelah dia melihat Situ Yue secara langsung, dia mempercayainya. Situ Yue, yang garis keturunannya telah ditingkatkan ke garis keturunan Raja Ular Xuanling tingkat 9, memiliki temperamen yang telah membaik lebih jauh dari sebelumnya. Meski penampilannya tidak berubah, daya tariknya di mata lawan jenis sudah meningkat pesat. Seng Wuji menelan ludahnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Cukong dan bertanya dengan bangga, "Apakah kamu murid bintang 7 dari puncak Yao Guang?" "Benar sekali," kata Cukong ringan. Murid bintang 7 adalah murid tingkat tertinggi. Meskipun ia telah menjadi Tuan Muda Puncak Yao Guang, tidak salah jika dikatakan bahwa ia adalah murid bintang 7. Seng Wuji mendengus dingin, bahkan Han Feng tidak akan berani menyerang murid-murid puncak Yuhengku. "Kau, murid bintang 7 yang baru dipromosikan, berani menggertak murid-murid puncak Yuhengku. Kau hanya mencari kemah-teihan. Serahkan semua hasil jerih payahmu di Gua Raja Kera Iblis Api, dan juga teman wanitamu, dan aku akan berbelas kasih dan hanya akan menghancurkan kultivasimu dan menyelamatkan hidupmu." Dia telah bertemu dengan 7 murid bintang puncak Yuheng lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cukong, jadi dia secara alami berpikir bahwa Cukong adalah seorang murid biasa tingkat 7 bintang yang baru saja naik pangkat. "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" Bibir Cukong melengkung karena sedikit geli. Nada bicara Seng Wuji tiba-tiba berubah dingin, "Mah teh saja." Makai berkata, "Tuan Muda Puncak, jangan buang-buang waktu bicara dengan bocah ini. Saat Raja Kera Iblis Api tidak ada di dalam gua, bunuh dia dan culik si cantik." Seng Wuji mengangguk, cahaya dingin melintas di matanya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya di depannya. Mendesis. Energi pedang yang tajam melesat keluar, membelah udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Menurutnya, dia hanyalah sampah yang baru saja dipromosikan menjadi murid bintang 7 puncak Yao Guang. Dia hanya perlu menggunakan 30% kekuatannya untuk membunuhnya. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Sosok Cukong secepat kilat, melesat ke arahnya. Adapun aura pedang tajam yang ditebasnya, Cukong bahkan tidak melihatnya, dan langsung menyerbunya. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut Seng Wuji, Cukong langsung menghancurkan energi pedang dan menyerangnya tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Seng Wuji membuka matanya lebar-lebar. Sebelum dia sempat bereaksi, Cukong sudah menyerangnya. Tinju besinya yang kuat dan mendominasi, disertai ledakan sonik yang mengerikan, menghantam Seng Wuji. Wajah Seng Wuji berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan memadatkan perisai kekuatan spiritual di depannya. Namun, perisai kekuatan spiritual yang buru-buru dipadatkannya serapuh kertas di hadapan tangan besi Cukong, hancur dalam sekejap. Tinju besi yang dahsyat itu menghantam Seng Wuji tepat di dada. Dia berteriak dan badannya menghantam lubang dalam di dinding batu bagaikan anak panah. Itulah tepatnya lubang dalam yang diciptakan oleh Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis. Pukulan yang dilancarkan Cukong tadi telah mematahkan beberapa tulang rusuknya dan merusak organ-organ dalamnya, darah pun terus mengalir dari sudut mulutnya. Seng Wuji tidak punya waktu untuk memedulikan luka-lukaannya. Dia menemukan beberapa noda darah merah tua di dalam lubang yang dalam, yang tampaknya berasal dari Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis, yang membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kata-kata Cukong selanjutnya membuat ekspresinya berubah drastis. Rasa dingin yang menusuk tulang mengalir dari telapak kakinya dan langsung menuju kepalanya. Siapa yang memberitahumu bahwa kita kebetulan bertemu dengan Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis saat mereka tidak berada di dalam gua? Tidak bisakah aku membunuh mereka? Seng Wuji tersadar dan berteriak tak percaya, tidak mungkin. Bahkan orang kuat di tahap awal tingkat kelima Kaisar Roh tidak sebanding dengan Raja Kera Iblis Api dan Ratu Kera Iblis. Bagaimana mungkin kau, murid 7 bintang yang baru dipromosikan dari puncak Yao Guang, membunuh mereka? Menurutnya, alasan mengapa Cukong mampu mengalahkannya adalah karena dia meremehkan musuhnya tadi. Selama dia mengerahkan kekuatan penuhnya, Cukong tidak akan pernah menjadi lawannya. Seng Wuji membalik tangannya dan mengeluarkan pedang hijau sepanjang 3 kaki dengan energi pedang yang kuat dari senjata sihir penyimpanan. Pedang ini disebut pedang pemecah langit, senjata spiritual tingkat 6 yang rendah namun memiliki kekuatan luar biasa dahsyat. Demi mengungkap kebohongan Cukong dan membunuh Cukong, Seng Wuji langsung melancarkan serangan terkuatnya. Dia memegang pedang Poxiao dengan satu tangan dan menebasnya dengan kuat. Darah merah terang langsung menyembur keluar dan diserap oleh pedang Poxiao. Itulah teknik rahasia menggunakan pedang. Setelah beberapa saat bersentuhan dengan pedang pemecah langit, Seng Wuji mengepalkan tangannya, menebas Cukong sekuat tenaga, dan berteriak, tebasan angin dan awan. Hantu pedang angin yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, membawa kekuatan perantara langit dan bumi, kekuatan badai, menghancurkan udara dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Serangan ini cukup untuk melukai seorang pria kuat di tahap awal Kaisar Roh tingkat kelima, tetapi masih jauh dari cukup untuk melukai Cukong. Meskipun luka Cukong belum pulih dan dia hanya bisa mengerahkan 70% kekuatannya, dia masih bisa menghancurkan Seng Wuji. Teknik pedang api langit. Cukong memegang pedang naga bumi di tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebasnya dengan kuat. 12 pedang api surgawi terkondensasi dalam sekejap, dan dengan berkah kekuatan perantara surga dan bumi, kekuatan api, mereka membawa kekuatan api yang mengerikan dan bertabrakan dengan keras dengan hantu pedang angin. Ledakan. Terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Akibat energi mengerikan tersebut langsung menghempaskan Makai dan 2 orang lainnya. Saat mereka menatap dengan tak percaya, hantu pedang angin hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. 12 pedang api surgawi menyerang Seng Wuji dengan kekuatan yang menghancurkan. Seng Wuji menjerit, dan beberapa noda darah muncul di badannya, yang masing-masing cukup dalam untuk melihat tulangnya. Darah terus mengalir keluar dan dalam sekejap pakaiannya pun ternoda darah, sungguh menyeramkan. Ketika Makai dan 2 orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena ngeri. Seng Wuji adalah orang kuat di akhir tingkat keempat alam Kaisar Roh, dan dikenal sebagai yang terbaik dari generasi muda di wilayah utara. Melihat seluruh wilayah utara Provinsi Qingxuan, hanya para tetua dari Puncak Yuheng, Puncak Kaiyang, dan Puncak Yao Guang yang seharusnya dapat mengalahkannya.
Cukong hanyalah murid bintang 7 dari puncak Yao Guang yang baru saja naik pangkat. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya? Seng Wuji tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berteriak dengan gigi terkatup, "Kamu bukan murid bintang 7 biasa. Kamu adalah Cukong yang telah membuat kakak senior Wang Changlin jatuh beberapa kali." Ketika Makai dan dua orang lainnya mendengar kata-kata Seng Wuji, ekspresi kesadaran muncul di wajah mereka. Ternyata dia adalah Cukong yang dirumorkan. Pantas saja begitu kuat. Puncak Yuheng mendukung pemberontakan Raja Perang, tetapi berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Dan Seng Yuanxing secara pribadi memimpin tim ke puncak Yao Guang, tetapi kembali dengan tangan hampa. Karena dua hal ini, nama Cukong telah menyebar ke seluruh puncak Yuheng. "Ini aku," Cukong berkata dengan tenang, "kita sudah membuang-buang waktu. Sudah waktunya untuk mengantarmu pulang." Dia telah memberi Makai dan yang lainnya kesempatan untuk bertahan hidup, namun mereka tidak menghargai kesempatan itu, mereka malah membawa Seng Wuji untuk mati bersama mereka. Jika memang begitu, Cukong tentu akan membantu mereka. Seng Wuji merasakan niat membunuh yang dingin terpancar dari Cukong, dan secercah kepanikan melintas di matanya. Dia berteriak pada Makai dan dua orang lainnya, "Gunakan serangan terkuat kalian dan bekerja samalah dengan jurus pamungkasku. Kita berempat yang bekerja sama pasti bisa melukai atau bahkan membunuh orang ini." Ya, Makai dan dua orang lainnya awalnya sangat khawatir. Setelah mendengar bahwa Seng Wuji akan menggunakan kartu trufnya dan melakukan jurus khususnya, mereka semua menjadi bersemangat dan mengeluarkan senjata spiritual mereka untuk menampilkan seni bela diri terkuat mereka. Tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam gua dan energi spiritual melonjak. Pada saat yang sama, tangan Seng Wuji seperti roda, dengan cepat membentuk beberapa segel tangan misterius, jelas bersiap untuk menggunakan jurus yang kuat. Dalam sekejap mata, Makai dan dua orang lainnya melepaskan seni bela diri mereka, dan tiga serangan kuat meledak ke arah Cukong dari tiga arah berbeda. Seng Wuji juga menyelesaikan segelnya, dan cahaya hijau keluar dari badannya. Namun, lampu hijau ini tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif. Saat warna hijau menjadi semakin terang, sosok Seng Wuji tiba-tiba mulai memudar. Jurusnya ini bukanlah metode serangan rahasia, melainkan metode kabur rahasia Wind Extreme Escape. Setelah berhasil dilakukan, Anda dapat kabur puluhan mil jauhnya dalam sekejap mata. Melalui pertarungan tadi, Seng Wuji sudah tahu dalam hatinya bahwa dia bukanlah tandingan Cukong. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Jadi, dia meminta Makai dan dua orang lainnya untuk melancarkan serangan terkuat mereka untuk menarik perhatian Cukong. Sambil melakukan teknik kabur dari angin, ia bersiap untuk kabur. "Sial, jurus pamungkasmu adalah kabur. Seng Wuji, aku akan meniduri leluhurmu selama 18 generasi. Seng sudah lama melakukan perbuatan jahat dan tidak punya kredibilitas. Bagaimana saya bisa percaya apa yang dia katakan?" Ketika Makai dan dua orang lainnya melihat ini, mereka langsung kehilangan akal dan mulai mengumpat. "Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu." Seng Wuji tertawa. Cahaya hijau di badannya menjadi semakin terang, badannya menjadi semakin ilusi, dan Feng Jidunnya akan segera berhasil dilakukan. Pada saat ini, Cukong mendengus dingin, ingin lari. Tidak semudah itu. Saat dia selesai berbicara, dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan memadatkan 3 perisai kekuatan spiritual untuk memblokir serangan Makai dan dua orang lainnya. Sambil mengunci Seng Wuji, matanya terfokus dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pencurian jiwa. Kekuatan jiwa yang dahsyat langsung menyeruak keluar dari badannya, bagaikan gelombang jiwa yang bergelora, menyerbu ke arah Seng Wuji. Walaupun teknik pencurian jiwa tidak dapat melukai Seng Wuji, namun teknik itu dapat menyerang pikirannya dan menyebabkan dia pingsan sesaat. Pada saat Seng Wuji kehilangan kesadaran, Cukong mengayunkan pedang naga bumi dan menebaskan energi pedang yang sangat tajam. Energi pedang melintasi langit dan menyerang Seng Wuji dalam sekejap mata. Pada saat ini, Seng Wuji telah pulih dan menyelesaikan Feng Jidun. Dengan teriakan keras, sosok Seng Wuji lenyap seketika, berubah menjadi cahaya hijau terang, lalu menghilang ke dalam gua. Meskipun Seng Wuji berhasil kabur dari gua tersebut, ia meninggalkan satu lengan, yaitu lengan kanannya yang memegang pedang langit patah dan membawa cincin penyimpanan. Puluhan mil jauhnya,
Cahaya hijau tiba-tiba muncul, dan wajah Seng Wuji menjadi pucat dan napasnya lemah. Wind Extreme Escape adalah metode kabur rahasia yang menghabiskan banyak energi vital. Setelah menggunakannya sekali, butuh lebih dari setengah bulan untuk pulih. Namun dibandingkan dengan lengan kanan yang terputus, hilangnya vitalitas tidak layak disebutkan sama sekali. Seng Wuji menatap lengan kanannya yang kosong, matanya dipenuhi kebencian, dia menggertakkan giginya dan meraung, "Cukong, aku akan bertarung denganmu sampai mati." Setelah meraung dengan marah, Seng Wuji terbang cepat menuju puncak Yuheng. Di dalam gua, Cukong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kalau saja luka dalam badannya belum sembuh dan dia hanya bisa mengeluarkan 70% dari kekuatannya, serangan tadi tidak akan memotiong tangan kanan Seng Wuji, melainkan kepala Seng Wuji. Cukong mengalihkan pandangannya ke arah Makai dan dua orang lainnya, mengayunkan pedang naga bumi di tangan kanannya, dan menebas 3 pedang energi, seketika menghancurkan serangan ketiga pria itu. Melihat kejadian ini, Makai dan dua orang lainnya langsung berlutut di hadapan Cukong. Bersujud dengan keras, dan dengan rendah hati memohon belas kasihan. "Tuan Chu, tolong ampuni kami. Kami benar-benar dibutakan oleh keserakahan dan menyinggung Anda. Tolong bermurah hati dan perlakukan kami seperti sampah. Biarkan kami pergi. Aku bersedia memberontak terhadap puncak Yuheng, bergabung dengan puncak Yao Guang, dan menjadi pelayan Tuan Chu. Asalkan Tuan Chu mengampuni nyawaku, aku bersedia membayar berapapun harganya." Demi bertahan hidup, Makai dan dua orang lainnya telah mengorbankan harga diri mereka sepenuhnya. Cukong melirik mereka bertiga, tatapannya penuh ejekan. Dia bahkan tidak berminat untuk menjawab. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan energi pedang raksasa, mengusir ketiga orang itu. Situ Yue bertanya dengan cemas, "Saudara Cukong, ketiga orang ini adalah murid puncak Yuheng. Orang yang baru saja kabur adalah Tuan Muda puncak Yuheng. Jika kamu menyerang mereka, puncak Yuheng pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Cukong mengusap kepala Situ Yue dan menghiburnya, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini, para murid puncak Yuheng lah yang pertama kali mencari kematian. Dia hanya melawan, bukan membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan identitasnya sebagai Tuan Muda puncak Yao Guang, membunuh beberapa playboy dari puncak Yuheng bukanlah masalah besar. Adapun Seng Wuji, jika dia meninggal, mungkin akan lebih merepotkan. Tapi selama kamu belum mati, itu tidak apa-apa. Dengan adanya Lin Yanxing, puncak Yuheng tidak akan berani sepenuhnya memutuskan hubungan dengan puncak Yao Guang. Meskipun Lin Yanxing terluka parah, berkat pil pengunci kehidupan, dia hanya memiliki waktu hidup setengah tahun lagi. Namun Cukong yakin bahwa dalam waktu setengah tahun, dia akan mampu menguasai sepenuhnya teknik pengendalian api teratai ganda dan menyembuhkan luka-luka Lin Yanxing. Ya, Situ Yue mengangguk penuh semangat. Dia mempercayai Cukong 100%. Karena Cukong berkata semuanya baik-baik saja, maka semuanya pasti baik-baik saja. Cukong dengan santai melambaikan 3 bola api, membakar badan Makai dan dua orang lainnya menjadi abu. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan menghisap pedang Poxiao dan cincin penyimpanan Seng Wuji di tanah ke telapak tangannya. Meskipun Seng Wuji telah mencapai akhir tingkat keempat kultivasi Kaisar Roh, kekuatan jiwanya jauh lebih rendah daripada Cukong. Hanya dalam sekejap, Cukong menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Sebagai Tuan Muda puncak Yuheng, Seng Wuji jelas merupakan orang kaya di antara orang-orang kuat di alam Kaisar Roh. Ada 3 senjata spiritual kelas 5 saja, 2 seni bela diri lokal tingkat rendah, 3 teknik rahasia yang kuat, beberapa botol ramuan kelas 5, 10 juta tael uang emas, dan lainnya. Nilai total barang-barang di dalam cincin penyimpanan, ditambah senjata spiritual tingkat rendah kelas 6 Breaking the Sky Sword, lebih dari 100 juta tael emas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika melihat kelima negara di wilayah utara, jumlah orang yang kekayaannya lebih tinggi dari Cukong tidak lebih dari segelintir. Ayo pergi. Cukong membawa Situ Yue meninggalkan Gua Iblis dan kembali ke puncak Yao Guang. Setelah Seng Wuji kabur kembali ke puncak Yuheng, dia segera datang ke halaman Seng Yuanxing dan berteriak, "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku." Cukong dari puncak Yao Guang sudah bertindak terlalu jauh.
Setelah mendengar tangisan Seng Wuji, Seng Yuanxing menghancurkan meja kayu di sampingnya dengan satu telapak tangan dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, anakku. Dalam waktu 3 bulan, ayahmu akan membuat Cukong berlutut di hadapanmu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan." Seng Wuji berkata, "Ayah, mengapa kita tidak menyerang puncak Yao Guang sekarang?" Seng Yuanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama Lin Yanxing masih hidup, bahkan jika aku pergi ke puncak Yao Guang untuk membunuhnya, aku tidak bisa membunuh Cukong." Seng Wuji memahami makna tersembunyi di balik perkataan ayahnya dan berkata dengan heran, "Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa Lin Yanxing akan meninggal dalam waktu 3 bulan?" Seng Yuanxing mengangguk, "Pada saat itu, puncak Yao Guang akan menjadi pengikut puncak Yu Hengku. Kamu dapat berurusan dengan Cukong sesuka hatimu." Seng Wuji tersenyum sinis dan berteriak liar di dalam hatinya, "Cukong, aku akan membiarkanmu hidup sebentar. Saat Lin Yanxing meninggal, aku tidak hanya akan menyiksamu dengan kejam, membuatmu berharap tidak bisa hidup atau mati, tapi aku juga akan mempermainkan wanitamu di hadapanmu." Setelah Cukong dan Si Tuyue kembali ke puncak Yao Guang, mereka masing-masing memasuki lantai 7 dan 4 danta untuk berlatih. 5 hari berlalu dengan cepat. Di ruang pelatihan rahasia di lantai 7 menara Dan, Cukong merasakan jejak jiwa master puncak pertama saat ia memurnikan ramuan ratusan kali, dan berlatih di ruang lantai 2 pagoda selama 3 tahun. Akhirnya, tingkat alkimia miliknya berhasil mencapai alkemis menengah tingkat 5, dan dia dapat memurnikan pil penguat tulang tingkat rendah. Tepat saat dia hendak meneruskan latihannya, terdengar ketukan lain di pintu. Cukong tidak perlu membuka pintu, dari ketukan pintu, dia sudah menebak bahwa orang di luar adalah Su Changgeng. Cukong segera membuka pintu dan menghela napas, "Penatua Su, kamu tidak membawa kabar buruk lagi, kan?" Su Changgeng tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak, kali ini aku membawakanmu kabar baik." Cukong menjadi bersemangat saat mendengar ini, dan bertanya cepat, "Kabar baik apa?" Su Changgeng berkata, "Orang-orang dari Paviliun Harta Karun mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada beberapa berita tentang Saripati Darah Naga Bumi tingkat 6 yang Anda cari." Mata Cukong berbinar. Dengan esensi darah naga bumi tingkat ke-6, darah di badannya akan dapat ditingkatkan lagi, dan seni transformasi naga juga dapat ditingkatkan ke teknik tingkat Suan tingkat tinggi, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Tidak hanya itu, ada juga berita tentang harta karun yang dapat memperpanjang umur Master Puncak. Su Changgeng berkata sambil tersenyum di wajahnya. "Penatua Su, tolong berhenti membuat kami penasaran dan bicaralah saja," desak Cukong. Su Changgeng tersenyum dan berkata dengan nada santai, "Demi memulihkan reputasinya dan merebut kembali pasar komersial yang diduduki oleh Paviliun Harta Karun, Ling Baoxuan, musuh bebuyutan Paviliun Harta Karun, telah berupaya keras untuk mencapai kerja sama dengan bisnis terbesar di wilayah selatan. Dalam 3 hari, lelang besar akan diadakan di White Maple Empire dan kantor pusat Ling Baoxuan. Ratusan harta karun berharga akan dilelang pada saat itu. Menurut informasi yang diperoleh oleh Paviliun Harta Karun, ada 3 harta karun di bagian bawah kotak dalam lelang ini. Yang pertama adalah yang Anda butuhkan, sebotol kecil darah monster tingkat menengah ke-6, Suanyan di Jiao. Item kedua adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 6, pedang lancang, yang terbuat dari emas murni dan memiliki kekuatan luar biasa. Item ketiga adalah ramuan tingkat tinggi tingkat 6, pil panjang umur. Pil ini mengandung vitalitas yang luar biasa dan dapat memperpanjang umur seseorang. Mata Cukong berbinar. Meskipun pil umur panjang tidak dapat menyembuhkan luka Lin Yanxing, vitalitas luar biasa yang dikandungnya setidaknya dapat memperpanjang hidup Lin Yanxing beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Meskipun Cukong yakin bahwa dia akan dapat lulus penilaian warisan Danta dalam waktu setengah tahun dan menguasai versi lengkap dari teknik pengendalian api teratai ganda. Tetapi, meminum 1 pil perpanjangan hidup lagi lebih aman dan lebih siap. Ketua puncak sudah mulai menyiapkan uang dan harta benda. Kalian juga harus bersiap dalam beberapa hari ke depan. Berkumpullah di pelataran puncak dalam 3 hari dan berangkatlah ke markas Ling Baoxuan, kata Su Changgeng. Cukong mengangguk. Setelah Su Changgeng pergi, Cukong menghitung barang-barangnya. Dengan kekayaannya saat ini, cukup untuk membeli esensi dan darah naga bumi Suanyan. Lagi pula,
Itu hanya sebotol kecil saripati dan darah, bukan seluruh mahiat naga bumi Suanyan. Namun untuk berjaga-jaga, dia juga berencana menjual senjata spiritual tingkat rendah kelas 6 pedang pemecah langit yang didapatnya dari Seng Wuji. Pedang ini adalah pedang spiritual yang berkekuatan angin, yang memiliki atribut berbeda dengan miliknya. Tidak ada gunanya menyimpannya di tangan Anda, jadi Anda mungkin sebaiknya menukarnya dengan uang. Setelah mengambil keputusan, Cukong terus berlatih dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Cukong memahami jejak jiwa dari master puncak pertama saat ia memurnikan ramuan ratusan kali, lalu berlatih di pagoda tingkat kedua selama 2 tahun. Keahlian alkimianya meningkat lagi dan dia sekarang mampu memurnikan pil penguat tulang tingkat menengah. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke pelataran puncak. Cukong menggerakkan pikirannya dan meninggalkan lantai kedua pagoda dan kembali ke dunia luar. Dia mengeluarkan token identitas dari alur platform batu, meninggalkan Danta, dan terbang ke halaman di puncak gunung. Ketika Lin Yanxing melihat Cukong datang, dia melambaikan tangannya dan sebuah perahu terbang merah muncul di depannya. Kapal ini bernama Perahu Jinghong. Kapal ini merupakan senjata spiritual terbang tingkat menengah tingkat 5. Kapal ini memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat, sebanding dengan monster terbang tingkat menengah tingkat 5. Setelah Su Changgeng dan Cukong melompat ke atas Perahu Jinghong, Lin Yanxing melambaikan tangannya dan Perahu Jinghong pun lepas landas ke udara, langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, melintasi langit dan terbang menuju ke arah Kekaisaran Baifeng. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Perahu Jinghong terbang ribuan mil dan tiba di ibu kota Kekaisaran Baifeng. Sebagai kekaisaran terkuat di antara 5 negara di wilayah utara, ibu kota Kekaisaran Baifeng sangat makmur, dengan arus orang yang terus berjalan di jalan-jalan. Markas besar Ling Baoxuan terletak di pusat kota pasar ibu kota Kekaisaran. Bangunan ini memiliki total 5 lantai dan dibangun dengan gaya yang sangat mewah. Di gerbang Ling Baoxuan berdiri 2 orang tua, yang kultivasinya telah mencapai tingkat kelima Raja Roh atau lebih. Mereka memancarkan aura yang kuat, mengintimidasi para penjahat. Lelang ini adalah lelang besar dengan standar yang sangat tinggi, yang diadakan setelah Ling Baoxuan berusaha keras untuk mencapai kerja sama dengan perusahaan perdagangan terbesar di wilayah selatan King Xuanzu. Ini jelas merupakan lelang terbesar yang diadakan oleh 5 negara di Northern Territory dalam 10 tahun terakhir. Keluarga biasa, kekuatan, dan individu di bawah tingkat kelima Raja Roh tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Kedua tetua Ling Baoxuan melihat Lin Yanxing, Su Changgeng, dan Cukong mendekat dan segera melaporkan, puncak Yao Guang telah tiba. Di markas besar Ling Baoxuan, penjaga toko kedua dari tingkat kelima Ling Huang segera keluar dan dengan hormat membawa Cukong dan 2 orang lainnya ke tempat pelelangan. Kantor pusat Ling Baoxuan memiliki total 5 lantai, 3 lantai bawah digunakan untuk menjual harta karun, sedangkan lantai keempat dan kelima adalah aula lelang. Tamu biasa akan dibawa ke lantai 4 untuk duduk, sementara tamu terhormat seperti Yao Guang Feng akan dibawa langsung ke ruang VIP di lantai 5. Dipimpin oleh penjaga toko kedua, Cukong dan 2 orang lainnya tiba di kotak Tianzi nomor 3 yang luas dan didekorasi dengan elegan. Ketiga tamu terhormat, ruangan di pintu masuk rumah lelang adalah kantor konsinyasi. Jika Anda memiliki harta karun berharga yang ingin dilelang, Anda dapat pergi ke kantor konsinyasi. Penjaga toko kedua memperkenalkan. Lin Yanxing mengangguk. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu ketiga tamu terhormat itu. Penjaga toko kedua membungkuk dan berbalik untuk pergi. Agar dapat menawar ramuan umur panjang, Lin Yanxing menyiapkan beberapa harta dan ingin melelangnya. Jadi, setelah pemilik toko kedua pergi, dia bangkit dan pergi ke kantor konsinyasi. Setelah Lin Yanxing kembali, Cukong juga bangkit dan pergi ke kantor konsinyasi. Seorang lelaki tua berusia 60-an sedang duduk di kantor konsinyasi. Meskipun kultivasinya hanya di tingkat Raja Roh, dia memiliki penglihatan yang tajam dan merupakan penilai harta karun nomor 1 di Ling Baoxuan. Ketika lelaki tua itu melihat Cukong masuk ke kantor konsinyasi, secercah kekecewaan melintas di matanya. Menurutnya, seorang pemuda seperti Cukong pasti tidak akan mampu menghasilkan harta karun yang berharga. Anak muda, standar lelang ini sangat tinggi. Jika senjata spiritual yang ingin kamu lelang tidak sesuai dengan senjata spiritual kelas 5,
atau ramuan yang ingin kamu lelang tidak sesuai dengan ramuan kelas 5, tidak perlu mengeluarkannya. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat pedang hijau setinggi 3 kaki dengan energi pedang di tangan Cukong. Mata lelaki tua itu membelalak dan dia berteriak tak percaya, ini adalah senjata spiritual tingkat rendah tingkat 6. Benar sekali, pedang ini bernama pedang pemecah langit, jadi seharusnya pedang ini memenuhi syarat untuk dilelang, kata Cukong ringan. Tentu saja memenuhi syarat. Harta karun ini pasti bisa masuk dalam peringkat 10 besar lelang ini. Orang tua itu meminta maaf dengan cepat, saya hanya tidak mengenali orang hebat itu dan menyinggung Anda. Saya harap Anda mau memaafkan saya. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu memenuhi syarat untuk menawar, maka daftarkan informasimu. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Cukong sedang duduk di kotak nomor 3, sikapnya menjadi lebih hormat. Setelah beberapa saat, dia mencatat informasi pedang pemecah langit, lalu memegang kartu konsinyasi di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Cukong dengan hormat. Untuk konsinyasi harta karun biasa, Lim Baoxuan perlu mengenakan biaya layanan sebesar 3%. Untuk harta karun berharga seperti senjata spiritual tingkat rendah kelas 6, Lim Baoxuan hanya mengenakan biaya layanan sebesar 1%. Cukong mengangguk, mengambil kartu pengiriman, dan meninggalkan kantor pengiriman. Saat dia tiba di luar kotak nomor 3, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin datang dari tidak jauh. Dia berbalik dan melihat Seng Wuji tengah melotot ke arahnya dengan penuh kebencian di luar kotak nomor 1. Pada saat ini, lengan kanan Seng Wuji yang terputus telah tumbuh kembali. Rupanya dia telah meminum ramuan berharga yang dapat menghidupkan kembali anggota badan yang terputus. Kualitas ramuan mujarab ini sekurang-kurangnya adalah tingkat 6 rendah. Tuan Chu, jika Anda mengembalikan harta karunku dengan patuh, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan memberimu kesempatan untuk hidup. Kata Seng Wuji sambil menggertakkan giginya. Cukong terkekeh saat mendengar ini dan berkata, ingin pedang pemecah langitmu. Gampang, tinggal tawar saja di pelelangan nanti. Apa, beraninya kau menyerahkan pedang pemecah langit milikku? Ketika Seng Wuji mendengar ini, dia langsung marah besar. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Cukong, dia pasti akan memotiong Cukong menjadi beberapa bagian. Cukong melirik Seng Wuji dengan pandangan jijai, tanpa menjawab, dia mendorong pintu dan masuk ke kotak nomor 3. Pengabaian Cukong membuat kebencian Seng Wuji memuncak. Dia meraung dalam hatinya, Chu, jika aku tidak menyiksamu sampai mati, aku tidak akan dipanggil Seng. Setengah jam kemudian, aula lelang sudah penuh. Kedua tetua Lim Baoxuan yang menjaga gerbang utama datang ke pintu rumah lelang dan langsung menutup pintu. Kepala penjaga toko Lim Baoxuan berjalan ke panggung lelang dan berkata dengan keras, selamat datang semua tamu terhormat untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri lelang yang diadakan oleh Lim Baoxuan. Kalian semua harus sudah paham dengan aturan lelang ini. Jadi, saya tidak akan membuang-buang waktu kalian. Saya nyatakan lelang ini resmi dimulai. Selanjutnya, silakan sambut item pertama. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita cantik berpakaian Chongsam berjalan menuju panggung lelang sambil memegang gulungan biru. Bersambung.